Etiologi Dissociative Identity Disorder atau DID bersama saya Esther Widi. Apakah Anda masih ingat apa itu DID? Anda dapat melihat kembali video yang sudah dibuat oleh Ibu Rani. Dissociative Identity Disorder atau DID merupakan seseorang yang memiliki sedikitnya dua kepribadian yang terpisah atau alter, yang berbeda dalam hal wujudnya, bagaimana berpikir, merasakan, dan bertindak. Dan setiap kepribadian terlihat nyata, berdiri sendiri, dan muncul pada waktu-waktu yang berbeda. Untuk bisa memahami bagaimana seseorang bisa mengalami DID, mari kita simak contoh kasus berikut ini. Sybil Dorset diambil dari novel dan pernah dijadikan film. Kisah seorang perempuan yang diyakini memiliki 16 kepribadian. Kala itu disebut sebagai Multiple Personality Disorder atau MPD yang sekarang dikenal dengan istilah DID. Nama Sybil merupakan nama samaran untuk menutupi identitas aslinya. Nama aslinya adalah Shirley Ardell Mason. Lahir pada 25 Januari 1923 dan meninggal pada 26 Februari 1998. Ke-16 kepribadian yang dimilikinya diantaranya adalah Marcia, Mary, Nancy Low Ann, Sybil Isabel Dorset, Peggy Low, dan Vicky. Di masa kecilnya, Sybil sering disiksa oleh ibunya sendiri. Ibunya juga kerap mengawasi Sybil dengan ketat sehingga membuatnya merasa tertekan. Lantas bagaimana Sybil dapat mengalami DID? Ada dua hal yang harus kita pahami terkait dengan teori etiologi. Namun pada umumnya, konsep teori yang digunakan untuk menjelaskan asal muasal dari DID yaitu adanya kekerasan pada masa kanak-kanak yang tergolong berat, yang itu merupakan hal paling umum ditemui pada hampir semua kasus DID. Harap diingat bahwa kasus DID merupakan gangguan mental yang paling langka. Dua model teori, yang pertama adalah post-traumatic model dan yang kedua adalah socio-cognitive model. Yang keduanya meyakini bahwa sexual abuse atau severe physical abuse di masa kanak-kanak akan mengembangkan adanya tahapan munculnya DID. Mari kita lihat post-traumatic model theory. Seseorang yang pernah mengalami pengalaman traumatik yang cukup berat atau yang berat sebagai strategi coping terhadap traumatik yang dirasakannya, maka ia akan mengembangkan alter atau kepribadian lain yang tidak disadarinya dan berbeda dengan dirinya sendiri. Hal ini yang menjadi landasan dari konsep teoritik post-traumatic model theory. Dissociation dianggap sebagai sesuatu yang tidak disadarinya. Bagaimana dengan socio-cognitive model theory? Pada socio-cognitive model theory, seseorang yang mengalami kejadian traumatik dan akhirnya menemui terapis atau mungkin berdasarkan rujukan atau exposure adanya DID yang diketahuinya atau juga mungkin ada masukan dari lingkungan sekitarnya dan juga faktor budaya, maka dia disarankan untuk mengembangkan yang namanya alter, kepribadian lain, agar ia merasa lebih baik. Misalnya seseorang yang pernah mengalami traumatik di masa kecilnya karena ia adalah seseorang yang sangat terpuruk dari keluarga yang kurang baik, maka untuk itu ia bisa disarankan oleh terapis dan juga barangkali merujuk dari kebiasaan atau konsepsi budaya yang ada. Dia berfantasi menjadi seseorang yang kaya raya, orang yang menarik, dan itu yang membuatnya dia merasa nyaman. Sehingga akhirnya dapat dipahami bahwa dari socio-cognitive model teori, DID dipandang sebagai sesuatu yang disadarinya. Sekarang setelah mengetahui etiologi dari dua model teori tadi, cobalah Anda jelaskan kembali bagaimana kasus Sybil dapat mengalami DID. Kaitkan dengan salah satu model teori etiologi DID. Silahkan Anda catat secara pribadi di buku catatan Anda. Terima kasih.